Udah syirik ya Faruk. Yang kukatakan tadi, ya, pemaparan dalam imanmu atau pemaparan dalam imanku. Yang kukatakan tadi, pemaparan dalam imanmu apa pemaparan dalam imanku. Oke. Jadi begini, berarti kalau Anda Jawab dulu, jadi begini. Jadi begini ya. Susah kali kan jujur. Jujur dulu Gian, ya Allah. Ini kan Susah saya Pak, jawab. dan jujur susah. Tapi nggak heran, Susah, Tuhan aja jujur punya susah, tipu, susah. Tuhan dia tipu. Gak mau jawab, dulu. biar Yang gak mau ku jawab. sampaikan tadi, yang ku paparkan tadi, ya, bahagian dari imanmu atau bahagian dari imanku. Oke, saya jawab ya. Oke. Artinya begini, ketika saya mengatakan Ya Allah, ya Rabbi. Jadi begini, jadi begini. Usahanya. Jadi begini. kan gitu Faruk, gini. Ada pula jawaban awalnya jadi begini. Enggak aja Bang ini. Faruk, Pertanyaanku sederhana loh Bang. Baru, Yang ku sebentar paparkan dong. tadi, Nah, Bang. bahagian dari imanmu atau bahagian dari imanku. nah, gini ya Faruk. Gini lagi. Pertanyaan itu seharusnya Udahlah, Anda yang Jadi begini. jawab. Kenapa Bang? Itu Anda yang jawab, bukan Udahlah, menjijikkan Bang aku diskusi sama orang pembohong. Sendiri nih ya. Sirik itu menyembah Makanya, kepada Bang, Allah jangan- dan menyembah jangan- kepada yang jangan lain, itu framing, dia Bang. syirik. Jangan Syirik framing, itu Bang. perbuatan menyekutukan. Oke, saya buktikan ya. Saya buktikan, saya buka data nih. Jadi Faruk ini tadi sudah syirik sebenarnya, tapi dia nggak mengakui. Karena syirik di dalam Al-Quran itu menyembah selain kepada Allah. Artinya ada dua sembahan di situ ya. Saya Enggak buktikan, juga, saya buktikan. Bang. Ya juga, banyak kirik-kirik itu. Saya ambil data, saya nggak mau ngomong asal ngomong aja, saya nggak mau loh. Saya mau membuktikan aja. Saya ambil Ya, data. silakan Bang Syirik, silakan Bang Syirik. Cepat Bang Syirik. Dong, namanya juga buka data bang, nggak bisa cepat-cepat banget. Buka terjemahannya. Jangan lupa baca Arabnya ya. Jangan bukanya baca terjemahan doang ya Ten ya. Iya, harus sama Arabnya. Jangan kayak si Aisyah itu. Terjemahan doang, palsu semua. Oke, saya bacakannya. Surah Al-Baqarah ayat 22. Oke, saya bacakan. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, hamparannya dataran, dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia mengeluarkan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Sekutu ya, kalau sekutu artinya lebih dari satu. Padahal Allah, kamu Bang. mengetahui. Gimana? Allah, Bang. Allah. Oke, Allah ya. Karena Ya. tulisannya Allah di Berarti sini, abang, Bang. berarti Saya nggak abang biasa. udah murtad dari Kristen tuh bang. Kenapa? Udah murtad dari Kristen, abang udah masuk Muslim berarti. Kenapa? Berarti baca ini aja sudah masuk Muslim, begitu? Iya, abang tadi Muslim, bilang ya? Bang Faruk bikin pernyataan gitu udah abang vonis musyrik. Memang murah, memang mudah Bang, masuk Muslim mudah Bang, masuk Islam itu Iya, mudah iya. Bang. Abang Mudah, udah nggak perlu murtad cemplung-cemplungkan ke sungai, nggak perlu dicemplung-cemplungkan ke sungai. Abang udah murtad dari Kristen itu udah masuk Islam bang. Oh ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa yuk. Ya, Ya lanjut Bang, tanya, silakan. Oke. Jadi di sini dikatakan, maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi kan ayat ini menjelaskan ya, Allah SWT itu Ya. memberikan nikmat dan jangan menyekutukan dia. Tadi Faruk mengatakan Tuhan menyembah Tuhan, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Artinya Faruk mengakui ada Tuhan, dua Tuhan di sini. Ini sudah menyekutukan loh. Iya. Jadi betul. Faruk mana? Yang Faruk kau katakan, tunggu dulu Bang Tofan. Turun dulu Bang Tofan. Iya, sorry. Udah syirik ya Faruk. Yang kukatakan tadi, ya, pemaparan dalam imanmu atau pemaparan dalam imanku. Yang kukatakan tadi, pemaparan dalam imanmu apa pemaparan dalam imanku. Oke. Jadi begini. Berarti kalau Anda Jawab dulu, jadi begini.
Kok banyak Jadi kali bang begini jujur ya. bang, susah kali kan jujur. Jujur dulu kalian, ya Allah. Ini kan Susah saya Pak, dan jujur susah. Tapi nggak heran ya, Susah, Tuhan aja jujur, punya susah, tipu, susah. Tuhan punya tipu. Gak mau jawab dulu. dia, Yang gak mau ku jawab. sampaikan tadi, yang ku paparkan tadi, ya bahagian dari imanmu atau bahagian dari imanku. Oke, saya jawab ya. Oke, artinya begini. Ketika saya mengatakan Ya Allah kalau ya Rabbi, ini Jadi begini, jadi begini. Rusaknya. Jadi begini. kan gitu Faruk, gini. ada pula jawaban awalnya jadi begini, enggak aja bang ini. Faruk, Pertanyaanku sederhana loh bang. Aduh, Yang ku sebentar paparkan dong. tadi, Sabar. bahagian dari imanmu atau bahagian dari imanku. nah, gini ya Faruk. Gini lagi. Pertanyaan itu seharusnya Udahlah, Anda yang Jadi begini. jawab. Kenapa bang? Itu Anda yang jawab, bukan Udahlah, menjijikkan bang aku diskusi sama orang pembohong. Jujur aja kenapa bang? Nanti aku melanjutkan gitu loh. Poinnya apa? Jangan modal framing. Kok ngerasa aku pinter di sini? Kau tanya aku tuh udah poin loh. Jujur aku menjawabnya begini, aku bilang. Iya, tidak, habis. Ini begitu kok aku tanya, yang aku paparkan tadi bagian dari imanmu atau bagian dari imanku. Jadi begini, kayak mana pula bang? Kalau kau kan tamat sekolah bang kan, sebuah pertanyaan yang disisipkan dengan kata atau, Anda harus memilih bang. Salah satu di antara pertanyaan itu adalah jawabannya. Kan gitu kudu belajar sekolah kan. Kalau ada kalimat yang disambung dengan kata atau, jika itu dibawa ke dalam ranah pertanyaan, maka jawabannya adalah salah satu dari pertanyaan itu tadi karena ada kata atau. Kok kau awali dengan jadi begini? Cuma makanya bang ya jangan terlalu apalah kau teruskan menyembah yang berkolor itu bang ya. Penting awak nengoknya, jujur lah diskusinya. Sederhana pertanyaanku pun nggak bisa dijawab. Cemana? Ayo teman-teman, tapping di bawah. Aku Kristen bilang. Nanti di framing, isi parung aku Kristen katanya. Itu modal diskusinya bang Lord kan. Padahal ini tunjuk gitu loh. Berupa arahan. Typing teman-teman di bawah ya. Ya yang mau naik Kristen mau naik, tapping di bawah aku Kristen. Nanti dibilang naik dia kata isi parung dengan aku Kristen. Bas. Gaya diskusi yang basi kayak gitu tuh. Aduh. Memuaskan Jawabannya gitu gini. ya diskusi. Jadi jawabannya gini bang. Jadi begini. Jadi jawaban Oten begitu terus bang. Jadi begini. Iya. Jadi begini gitu kan. Itu udah jawaban Oten bang. Kata kunci Oten, keywordnya jadi begini gitu kan. Padahal satu pernyataan harusnya jawab dengan pernyataan yang tepat dan efektif. Bukan panjang penjelasan. Padahal pertanyaannya apakah Yesus sebagai Tuhan? Gitu kan kayak gitu misalnya kan pertanyaan. Iya. Jawabannya iya atau tidak. Nah nanti tolong jelaskan bagaimana Yesus disebut sebagai Tuhan. Baru penjelasan. Kalau Oten enggak. Pertanyaan satu, tetapi jawabannya panjang lebar gitu kan. Ini enggak efektif namanya. Jadi kalimat tidak efektif kalau dalam bahasa Indonesia. Lanjut Bang Faruk. Bang Amar Iya, Lewat panjang itu. lebar pun nggak apa-apa sebenarnya Bang Lord. Panjang lebar pun dia nggak apa-apa kalau jujur. Ya kan? Ini udah panjang lebar, noko bohong. Sakit kali ya dengerin. Api awak. Assalamualaikum Tapi di Bang Dewa. Biblenya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Tapi di Biblenya saya menarik pernyataan Bang Dewa kemarin itu Bang Faruk. Di Biblenya Iya. itu dikatakan pada suatu hari, ya kan? Ya kan kalau dalam Bible kan selalu mengatakan ada kalimat cerita. Pada suatu hari Bible memberikan bla 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 gitu kan. Nah, ini kan sebuah cerita gitu kan, mengarang gitu kan, mengarang indah. Di Biblenya udah biasa begitu, Bang. Maka wajar jawabannya Oten itu jadi begini gitu kan. Ini hampir sama dengan kalimat pada suatu hari kancil nyolong timun gitu kan. Akan biasa kalau kita mendongeng. Benar nggak Bang Dewa? Benar nggak Bang Dewa? Nah, jadi in the beginning kalau dalam Islamnya King KJV in the beginning gitu kan. Pada suatu permulaan in the beginning. Maksudnya itu kalimat-kalimat dari Bible. Pada suatu hari ada seekor kancil nyolong timun petani. Kan itu suatu pengarang indah di dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi maka jawaban Oten pasti sama dengan Bible-nya. Jadi begini dan seterusnya. Lanjut Bang Dewa. Ya siap. Naikin lagi dombanya. Memang Ya, ini kan mau kita kita cari. pada saat kita itu sekolah SD ada pelajaran mengarang, pasti diawali dengan pada suatu hari.
Iya. Nah, ini terlalu banyak ya Prof ya di dalam Bible itu yang mengatakan pada suatu hari naiklah Yesus ke perahu, pada suatu hari, pada hari Sabat. Ini kan kayak karangan anak SD ini jatuhnya ini. Lucu ini jadi Bible itu. Naikin aja bang. Ini ya bang, Oten. Ini di bawah ada yang typing masalah kencing unta. Naik aja Pak Juan ke sini. Kencing unta aja masih ada manfaatnya itu. Nah, kencing Tuhan ente manfaatnya apa? Kan yang namanya dalam kehidupan itu kan harus ada manfaatnya. Kencing unta itu masih bermanfaat, bisa menyembuhkan penyakit. Nah, sekarang kencing Tuhan ente manfaatnya apa? Silakan naik ke sini.